Coba Anda bayangkan ini, 1,8 triliun rupiah. Angka sebesar itu kan sebenarnya cukup ya buat ngebangun, ya katakanlah, ratusan sekolah atau puskesmas. Bener banget. Pasti dampaknya masif kalau dipakai untuk infrastruktur. Tapi kali ini, di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, ada narasi viral dari artikel kompas.com yang nyebutin kalau anggaran raksasa itu cuma untuk kipas angin. Ya, 1,8 juta unit kipas angin buat Kopdes Merah Putih. Oke, mari kita bedah ini. Apakah ini murni pemborosan anggaran yang gila-gilaan atau sebenarnya ada miskomunikasi soal spesifikasi? Nah, kehebohan ini kan meledak pertama kali itu di ruang rapat parlemen ya. Waktu itu anggota DPR, Mufti Anam, mulai menyoroti kejanggalan anggarannya. Iyap, yang viral banget videonya itu kan. Betul. Logikanya beliau akhir itu sederhana banget. Beliau ngecek harga kipas angin yang model standing di e-commerce dan ketemulah harganya cuma sekitar Rp300.000 per unit. Weh, wajar sih kalau dia marah besar. Maksud saya, kalau Anda atau saya nih beli barang grosir, apalagi sampai 1,8 juta unit, ya harganya pasti jauh lebih murah kan? Pasti dong, hukum ekonomi dasarnya kan begitu. Bukannya malah dianggarkan dengan harga selangit gitu. Saking kemasnya nih, beliau sampai melempar sindiran tajam di rapat. Bilangnya gini, apakah hembusannya bisa menghempaskan tikus-tikus? Iya, pedes banget sindirannya. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kepanikan publik itu sering banget nutupin detail teknis yang sebenarnya. Oh, maksudnya ada fakta yang kelewat gitu sama publik. Tepat. Jadi Menteri Koperasi, Pak Ferry Juliantono, langsung merespon. Beliau bilang, barang yang dimaksud itu bukan kipas angin plastik yang biasa kita taruh di ruang tamu atau kipas ala kos-kosan gitu loh. Oh, tunggu. Jadi bukan kipas angin biasa. Terus kipas apa dong? Ini tuh kipas angin kelas industri. Jadi sebagai perbandingan aja ya, kalau kita cek di e-commerce, kipas industri merek Imatsu MDF itu harganya bisa sampai 11,4 juta rupiah per unitnya. Wow, 11 juta lebih. Kenapa bisa semahal itu sih? Karena alat ini memang didesain buat jadi sistem X-House kelas berat. Motor penggeraknya tuh dibikin buat nyala non-stop 24 jam di lingkungan pertanian yang ekstrim. Fungsinya ya buat jaga sirkulasi udara di gudang logistik biar hasil panennya nggak membusuk. Ah, saya paham sekarang. Jadi kalau pakai kipas rumahan buat tugas kayak gitu, Bakal langsung rusak. Ibarat kata nih kayak Anda pakai blender dapur buat ngaduk semen. Nggak nyambung kan ibarat membandingkan apel sama jeruk. Oke, masuk akal. Saya paham kalau kipas industri itu canggih dan pantas mahal, tapi 1,8 juta unit, apakah setiap desa di Indonesia tuh butuh turbin angin sebanyak itu? Secara operasional kayaknya nggak masuk akal deh volumenya. Nah, memang nggak akan masuk akal kalau kita asumsikan semuanya itu murni cuma kipas angin. Dan disinilah akar masalahnya mulai ketahuan. Disinilah bagian yang sangat menarik ya. Karena kalau harganya mahal dan volumenya ajaib begitu, pertanyaannya kan pindah nih, siapa sih sebenarnya yang lakuin pengadaan ini? Betul, dan respon dari Menteri Koperasi saat itu, beliau buru-buru angkat tangan dan membantah keras kalau itu proyek kementeriannya. Terus tiba-tiba muncul Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara kan, si Joa Angelo itu. Pertanyaannya, apakah pihak perusahaannya ini akhirnya membenarkan atau menyangkal angka 1,8 triliun itu? Nah, jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, kita tuh lagi ngelihat contoh klasik atau semacam masterclass tentang bagaimana kacaunya komunikasi publik. Wah, gimana tuh maksudnya? Si Joao ini pakai taktik komunikasi yang muter-muter. Dia enggan ngejawab tegas, ya atau tidak, soal kebenaran angka triliunan itu. Dia malah nyerang balik DPR dan nuntut penuduhnya buat buktiin datanya. Ah iya, saya ingat dia bilang DPR bicara tanpa data pruden gitu kan? Tepat sekali. Sambil nyerang balik, dia juga nyebutin kalau perusahaannya itu sebenarnya mengadakan 26 jenis sarana untuk Kopdes Merah Putih. Jadi bukan cuma kipas angin doang. Oh, ada barang lain juga. Iya, ada mobil pickup, sistem pompa, macam-macam lah. Tapi taktik saling lempar tanggung jawab ini malah bikin publik makin curiga. Bukan yang ngasih klarifikasi yang jelas buat proyek triliunan, malah ngajak berantem soal siapa yang harus buktiin data. Aduh, ini tuh rasanya kayak kita lagi main telepon kaleng ya. Angkanya dibisikin di satu ujung, pas sampai di telinga publik bunyinya beda. Dan pas ditanya balik yang ngebisikin malah marah-marah. Bener banget.
Itu bikin esensi klarifikasinya hilang, tertutup sama drama saling serang. Jadi, apa arti dari semua ini untuk Anda yang lagi dengerin? Kasus ini jelas banget nunjukin betapa mudahnya angka viral tuh memicu kemarahan publik. Apalagi sebelum spesifikasi dan pihak yang tanggung jawabnya benar-benar jelas. Setuju. Dan ini juga ngebuktiin kalau pas nggak ada transparansi data pengadaan, narasi liar di medsos bakal selalu menang duluan. Pasti. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Jika detail harga dan barang dari 26 item sarana Kopdes ini, yang nilainya berpotensi menembus triliunan, hanya dibagikan oleh seorang dirut melalui broadcast WhatsApp dan unggahan media sosial pribadinya, alih-alih lewat portal resmi pemerintah, bagaimana Anda dan masyarakat bisa benar-benar memverifikasi mana data yang jujur dan mana yang sekedar fitnah provokasi? Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama soal, pengen komentari dulu paparan halaman 5, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada peningkatan anggaran 57,28%, Pak. Nah, sebenarnya yang di tangannya rakyat tidak hal yang rumit. Mereka hanya tanya dari kenaikan 157,28% ini, apa sih dampak yang mereka dapatkan dengan peningkatan anggaran sebesar itu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce harga kipas angin. Saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita aja, namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos, itu harganya 338.000, Pak Andre, Pak KW, ya kan? 338.000. Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi, Pak, hanya 300 ribuan, Pak. Itu kalau beli satuan loh, Pak. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta, begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu, Pak. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Nah, kemudian karena kita sering kali lihat bahwa Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan ini seringkali sembunyi-sembunyi dalam melakukan pengadaan begitu. Maka pada kesempatan hari ini kami minta dalam setiap pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang harapan Presiden Prabowo tadi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat, kami minta dibikin dashboard, Pak Menteri, agar setiap rakyat bisa tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya apa, berapa harganya, mereknya apa. Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi tapi itu saya nggak tahu persis. Itu, nah mengenai dashboardnya, Pak, memang disitulah pentingnya sistem informasi manajemen koperasi desa ini, karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboardnya bisa diakses siapapun untuk melihat, termasuk juga proses perencanaan, pengadaan, sampai juga dengan implementasi programnya, Pak. Bahkan di Simkopdes kami, Pak Prof, itu akan juga memperlihatkan, sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboardnya berapa jumlah barang-barang subsidi itu yang diterima oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Profesor tadi, besar harapan juga dari kami di Kementerian Koperasi bahwa seluruh barang-barang subsidi itu bisa didistribusikan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan kami sudah Kemarin ini Pak, Komisi 6 sempat mempertanyakan isu pengadaan kipas angin 1,8 triliun kalau nggak salah. Apakah itu benar apa
kita prihatin ya, maksudnya melihat bahwa anggota dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent, sehingga sebetulnya beliau sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana itu orang-orang yang kita dipilih oleh rakyat, orang-orang yang terbaik. Harusnya sebelum mereka bicara, mereka mengumpulkan data yang benar-benar, sehingga tidak menjadi hanya narasi-narasi kosong yang hanya memprovokasi masyarakat. Dan ini dalam kondisi sekarang ini saya pikir kita harus bersatu seperti sapu. Satu lidi tidak ada gunanya, tapi dengan satu kumpulan lidi kita akan menjadi kuat. Bagaimana kita menghadapi hegemoni yang sekarang terjadi ini, bagaimana desa-desa yang tercerai berai ini menjadi satu kuat untuk mewujudkan kesejahteraan di desa. Artinya itu tidak benar Pak ya, adanya pengadaan kipas ini. Kebenarannya tinggal Bapak tanya kepada beliau saja, datanya dari mana, silakan teman-teman media juga kalau nggak mengutip, sebaiknya kan kita dalam mengutip suatu berita itu kan harus ada ketepatan, harus ada kebenaran dan harus ada kejujuran daripada data itu, karena kalau tidak menjadi satu fitnah yang seolah-olah hanya memprovokasi masyarakat, hanya sebetulnya mencari panggung yang artinya tidak ini ya, kurang pantas dan kurang ini sebagai seorang anggota dewan yang dipilih oleh rakyat. Harusnya bisa menjaga dan memberikan ketentraman dalam setiap statementnya. Bodong berarti Pak datanya berarti Pak ya? Kalau saya bilang bodong Anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga sih. Tidak apa-apa juga ditulis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.